Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua, sehingga pada subuh kali ini kita semua bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa risalah Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami pada kesempatan kali ini yang akan menyampaikan sebuah hadis yang berjudul manfaat berwudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dalam keadaan putih bercahaya disebabkan bekas wudunya. Barang siapa di antara kalian bisa memperpanjang cahayanya, hendaklah ia lakukan. Hadis riwayat Bukhari nomor 136 dan Muslim nomor 246. Wudu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang sering kita lakukan, walaupun tata caranya sangat ringkas dan praktis, tetapi di dalamnya mengandung manfaat yang sangat besar. Kelak di hari kiamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenali umatnya dari bekas wudu yang terpancar dari wajah dan telapak tangannya. Manfaat yang paling utama dari wudu adalah membersihkan diri dari noda-noda dosa, hingga ketika seorang selesai dari wudu, maka ia akan bersih dari noda-noda dosa tersebut. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu kemudian mencuci wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya tersebut setiap dosa pandangan yang dilakukan kedua matanya bersama air wudu atau bersama akhir tetesan air wudu. Apabila ia mencuci kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang dilakukan kedua tangannya tersebut bersama air wudu atau bersama akhir tetesan air wudu. Apabila ia mencuci kedua kakinya, maka akan keluar setiap dosa yang disebabkan langkah kedua kakinya bersama air wudu atau bersama tetesan air akhir air wudu, hingga ia selesai dari wudunya dalam keadaan suci dan bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Muslim. Para jamaah, manfaat lain dari wudu berwudu dengan baik dan benar adalah mampu meredam amarah. Kesegaran air wudu mampu menyegarkan hati dan pikiran. Selain itu, karena setan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, maka berwudu mampu meredam gejolak api setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, marah itu bersumber dari setan. Setan itu diciptakan dari api, sedangkan api dapat dipadamkan dengan air. Oleh karena itu, bila seorang dari kalian marah, maka hendaknya dia memadamkan amarahnya dengan berwudu. Hadis riwayat Ahmad. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku,
dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita akhiri pembacaan hadis pada subuh kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuhum wa qulubuna biyadik wa innama yaghlibuhum anta ya malika yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, para pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslim dan muslimat serta para jamaah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka ya Allah, agar mereka dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kesehatan kepada mereka ya Allah, agar mereka bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya Allah, berilah rezeki kepada mereka, rezeki yang luas dan berkah ya Allah, agar mereka mau berbagi kepada anak yatim dan duafa serta perjuangan Islam. Ya Allah, berilah kemampuan kepada mereka ya Allah, agar mereka bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah mereka keturunan yang qurrata a'yun ya Allah, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.